Hai hai hai. 1, 2. Kembali sering ya? Oke, kita mulai podcast untuk lagu kita duet sekali. Mungkin lagu ini belum ada yang tahu untuk generasi sekarang. Kita kenalkan dulu ini. Bambang Suling. Diulang ibu, rendet. Oh, okay. Apa nih Pak? Namanya. Oh, Ini kalau ngajarin itu betul ini. Betul komentar ya? Kelihatan? Tinggal standar. Oh iya, sip. Harus gini nggak Pak saya? Enggak. Apa gini bisa? Suaranya masuk. Oh iya. Itu ditarik siapa? Hah? Tarik. Nanti ibu. Oh gini. Di atas Oke, gitu. suaranya bagus sih. Ya, mau bikin. 1, 2, 3, pulau tek. Ya, kita akan nyanyi lagu. Oke, siap Bu ini ya. Kita mengenalkan lagu Jawa. Ya. Jawa yang tulen. Sekarang lagu Jawa yang langsung masuk juga. Biar anak-anak generasi berikutnya kita mengenalkan. Ya, mari kita nyanyi. Kembang suling kumandang suarane, Tulang kulit kepena unine mong renyoake bareng lan grembong ketibung suling sikra kendangane. Stop bu. Nyobi ibu nih. Ya. Nanti hasilnya seperti apa? ya. Emang itu kalau gak apa-apa kan ibu? Oh iya, masih TikTok ada. anak. Siap lagu lain kita mengenalkan lagu Jawa. Jawa yang tulen. Lagu Jawa yang masih masuk juga. Iya, biar anak-anak generasi berikutnya Oh kita sekarang udah gak hilang. Gak hilang. Nomor sani cobi dah. Nomor sani cobi dah. Pak Pulau kan sedang Gak enak hasil videonya buatan. videonya enggak? Oh iya. Kayaknya gitu. Nah, ini. Kita lagi nyanyi aja Pak. Ini no podcast kayak tadi bu. Podcast kayak tadi. Nanti diulang. Ulang. Oke, ada podcast tapi kita saling wawancara aja enggak apa-apa ya? Gak apa-apa ya. Ini saya akan ini. Iya. Berarti sejarah Manima lagi. Jadi, Ganti oh ganti tema. ganti Tema mana? apa ya? Man keterampilan apa wae sama saya ulas yang nganu. Saling kita ambil info aja. Ada Jose apa itu apa ya? Apa ya tentang apa ya? Enggak tahu. Oh, tentang anu Tentang apa Pak? masa mahasiswa baru ini Oh, kegiatan. nggak apa-apa, nggih. Iya. Tentang 65 sekarang. Tapi orang masuk. Orang mana, Rek? Muhammad sama. Sing keterampilan mau sing gitu. Iya sih. Keterampilan ya, ya. Siap. Iya. Jangan tahu sih. Iya. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, selamat pagi semuanya. Sepagi menjelang siang, tapi hari Jumat ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa memulai untuk on bersama podcast kita yang terbaru ini programnya multimedia Mali Mas Sleman. Karena Mali Mas Sleman itu ada 3 keterampilan, yaitu multimedia, tata boga dan tata busana. Karena itu di sini sebagai awal untuk mengawali kegiatan media untuk khususnya program podcast ini, kami di sini akan menyampaikan mendatangkan narasumber kita yaitu yang ini ya istimewa. Karena apa? Karena beliau adalah pakar dalam hal tata boga, permasaan, matang-matangan, masak-masakan, ya perdagangan. Dan ini tidak hanya ini ya sekitar dapur kita rumah aja, tapi karena narasumber kita itu sudah melanggar dari hotel Yogyakarta. Beliau dulu juga sebelum jadi guru Lima Sleman itu menjadi ini ya apa jadi Mbak chef di dapur di hotel mana aja. Nanti kita penasaran ya, nanti kita tanya langsung kepada narasumber kita yaitu Ibu Eka. Bu Eka Widya Dinggrom, sarjana pendidikan ya.
Beliau adalah guru tata boga Malima Sleman. Silakan kepada BK untuk waktu memperkenalkan diri dan menjelaskan unjuk-unjuknya sesak endok-endoke. Nah, biar kita difaham piye toh tata boga iki. Nah, kemudian pengalaman beliau dari hotel ke hotel sampai sekarang dibawa ke Malima Sleman, sampai siswa-siswinya itu sekarang pinter dong masak, dong buka usaha catering dan lain sebagainya. Monggo. Terima kasih kepada Ustazah Eni. Pak Ustazah. Kepada Bu Eni ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan ya, sedikit hanya kita cerita-cerita aja nih Bu Eni. Iya. Sebenarnya tidak seperti yang saya juga cuma orang biasa. Jadi tapi saya mohon maaf ini tidak bisa ngedikot dalam bahasa halus. Bahasa halus-halus. Oh, kita bermalu halus. Bahasa halus-halus. Ya sedikit cerita aja Bu Eni ya. Tata boga yang ada di Malima Sleman ini ketika itu memang saya pindah dari Bu Eni ya. Pindah dari Man 1 Sleman kalau dulu Man Gedean. Itu kemudian kok semampirnya di sini. Oh iya. Rezekinya di sini. Rezekinya di sini ya. Kemudian bisa ikut andil dalam memajukan Malima Sleman bidang keterampilan khususnya di tata boga. Nah, di tata boga sendiri itu kita akan mempelajari mulai dari dasarnya ya. Jadi kita insya Allah tidak ketinggalan dengan SMK karena alat kita yang ada di lab itu luar biasa. Semuanya sudah canggih, sudah modern. Kita tinggal nanti mengaplikasikannya untuk anak-anak didik kita gitu. Gimana caranya kita memiliki anak didik yang memang prestasi di akademik ada, tapi keahlian juga tidak diragukan. Jadi mereka akan siap nanti ketika lulus melanjutkan kuliah bisa, bekerja pun sudah siap, gitu. Atau membuka usaha juga bisa, gitu. Nah kalau di bidang boga itu ada beberapa segmen gitu. Untuk di bidang boga itu sendiri ada di restoran juga ada, perhotelan bisa, kemudian bakery juga bisa. Di restoran juga ada, perhotelan bisa, kemudian bakery juga bisa, kafe juga bisa. Jadi ketika ada program PKL itu kita bebas boleh memilih passion yang baik. Kalau mau mendalami di bidang resto kita boleh untuk PKL di resto. Kemudian Bu, saya pinginnya buka usaha bakery, kita ajak untuk PKL di bidang bakery atau perroti-rotian. Ya. Ada juga yang memang dia pengen belajar bartender nih. Itu apa itu bartender? Bartender itu ya untuk barista seperti itu. Jadi iya. meracik kopi-kopian. Nah, begitu. kita boleh bebas, boleh silahkan untuk PKL memilih di kafe yang memang menyajikan aneka macam kopi, gitu, olahan-olahan kopi itu juga ada. Atau di bidang catering juga bisa boleh ya. Anak-anak kita juga sebenarnya sudah sangat kreatif. Ya. Banyak anak-anak kita itu yang memang ketika di sekolah pun membawa dagangan. Nah, mereka membuat sendiri di rumah kemudian ditawarkan ke bapak ibu guru dan ada beberapa yang dititipkan ke kakak. Itu pun sudah untuk usaha, memulai usaha. Ya, usaha yang besar itu kan dimulai dari yang kecil dulu ya. Asal ada kemauan, tekad dan PD gitu ya. Mentalnya kita sudah latih dari sekarang gitu. Tapi iya betul. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita ada kerjasama dengan sekolah lanjutan seperti Stipari dan Budi Mulia Culinary School yang nanti kita yang nanti kita akan mengarahkan anak-anak yang memang tidak ingin melanjutkan kuliah tapi mendalami di bidang tata boga juga ada. Jadi profesi selama 1 tahun juga ada di Budi Mulia Culinary School. Mungkin nanti bisa diarahkan ke sana atau ke perhotelan Stipari nanti kuliah Culinary School yang nanti kita akan mengarahkan anak-anak yang memang tidak ingin melanjutkan kuliah tapi mendalami di bidang tata boga juga ada. Jadi profesi selama 1 tahun juga ada di Mulia Culinary School. Mungkin nanti bisa diarahkan ke sana atau ke perhotelan Stipari. Nah kita punya beberapa siswa yang memang sudah ikut di Stipari dan Masya Allah ya Bu Eni memakai program KIP dan alhamdulillah lolos. Jadi selama kuliah gratis dapat uang 1. Kemudian ketika lulus tinggal milih mau kerja di hotel. Nah itu sangat
luar biasa. Itu peluangnya kalau kerja di hotel itu mesti banyak diterima ya? Iya. Nanti kalau sudah mengikuti karena program profesi itu lebih cepat sekolahnya, tapi keahliannya tidak kalah yang sekolah. Berapa tahun itu program? Ada pilihannya, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Biasanya dia lebih cepat karena dia memang untuk diciptakan yang sekolah. Berapa tahun itu program? Ada pilihannya, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Biasanya dia lebih cepat karena dia memang untuk diciptakan untuk nanti menjadi setelah selesai dia langsung siap. Berarti itu misalnya itu pakai desain video itu apa bukan? Iya, bisa disebut. Cuman kan karena sekarang sudah pakai program seperti itu. Jadi biasanya judulnya seperti itu, program profesi seperti itu. Untuk memasakannya itu saya penasaran, apakah itu misalnya itu kelas 10, 11, 12 itu kan nanti berarti untuk program tatap muka itu dari kelas 10 sudah masuk ya? Iya, betul. Sudah dijuliskan keterampilan apa? Ya. Pilihan. Sudah dijuliskan keterampilan apa? Ya. Pilihan. Oh, kita bukan penjuru. Bukan jurusan. Pilihan. Oh, kita bukan penjuru. Bukan jurusan. Pilihan keterampilan kita ada 3 keterampilan tatap muka, dan multimedia. Termasuk ini juga produknya multimedia. Pilihan keterampilan kita ada 3 keterampilan tatap muka, dan multimedia. Termasuk ini juga produknya multimedia. Kalau di tatap muka nanti kelas 10 belajar secara dasar tradisional Indonesia. Jadi kita pelajari dulu ini yang ada di ada Jawa, Pulau Jawa. Nah, kita kenalkan dengan menu-menu kue tradisional. Kemudian nanti bagaimana cara menghias atau membuat garnish. Jadi kan lucu nih, anak boga kok nggak bisa buat mawar dari tomat, itu nanti lucu sekali ya. Karena biasanya setiap 17 Agustus ada lomba tumpeng dan lain-lain, itu biasanya yang dilombakan selain rasa dan menu adalah hiasannya. Kita ajarkan semua di situ. Kemudian nanti di kelas 2 kita belajar di bakery, ada pastry. Secara lingkupnya itu nanti patisserie, ada bakery dan pastry. Itu nanti kita membuat cake, kita membuat roti, sweetbread dan lain-lain. Kemudian roti manis gitu. Nanti yang di kelas 3 kita akan sedikit ke mancanegara. Kita akan belajar bagaimana mengolah menu dari negara-negara oriental atau negara-negara Asia dan menu-menu dari kontinental, yaitu negara-negara Eropa. Misalnya menu apa kalau dari luar negeri itu? Kalau dari luar negeri ya, kalau untuk roti-roti, kalau dari kontinental itu ya dari tadi kita bisa bikin pizza, bisa bikin burger. Iya. Nah, nanti kita aplikasikan dengan menu yang tradisional. Oh begitu ya. Gimana anak-anak itu ketika mengikuti apa ini di kelas-kelas masing-masing itu yang paling banyak minatnya itu ketika masak tradisional apa yang modern, apa yang kontinental, apa yang bagaimana itu? Secara umum semuanya excited ya tuh. Semuanya dengan senang hati mereka, karena memang mungkin dianggapnya kayak rekreasi ya, gitu ya. Karena mungkin selama pelajaran di kelas itu kan teori, nah ketika kita masuk ke lab itu mereka bahagia gue. Iya, sebenarnya itu seperti masuk hotel ya. Jadi mungkin bahagianya karena mereka akan bereksperimen, akan berkreasi. Nah, mungkin di situ kita akan lihat nanti. Berarti ketika masuk ke dapur itu di gedung workshop itu bagaimana? Apakah siswa itu pakai baju seperti ini biasa atau ada kostum-kostum lain yang dipakai itu? Sebenarnya kostumnya ada nanti, tapi kita baru canangkan untuk semua wajib memiliki ya. Nah, karena sekarang itu baru permulaan ya, nanti biasanya minimal apron itu sudah ada. Ya, apron dan jaket untuk memang uniform yang harus wajib dimiliki semua anak. Gitu. Nanti kita belajar mulai dari nol. Anak-anak nanti per kelompok dulu, tapi nanti ketika ujian biasanya kita akan Terus itu nanti untuk alat-alat dapurnya itu apakah ini standar hotel atau bagaimana itu? Kok alatnya saya lihat itu sangat nggak, kompornya itu nggak cuma 1 tungku 2 tungku, tapi itu bagaimana ceritanya itu? Karena kita waktu itu ada dana SPSN, selain dapat gedung kita juga dapat isinya. Kebetulan waktu itu ketika saya masuk, dapur tata boga itu sangat minim sekali untuk peralatannya. Jadi ketika kita punya tujuan untuk menerjunkan anak-anak setelah lulus itu, berarti mereka harus
mengetahui bagaimana sih dunia perhotelan di luar gitu. Nah minimal kita mendatangkan alat-alat yang setidaknya di hotel itu ada. Gitu. Jadi mereka sudah terbiasa Bu ini misalnya namanya memang blender tapi alatnya banyak. Biar nggak bingung lagi gimana sih masangnya. Iya itu loh yang sih gitu. Barang-barang kecil tapi sangat rugen ya dalam alat-alat. Betul. Kalau di rumah tunggu kompor 2, nah di sini kita punya 4 seperti itu. Jadi mereka sudah terbiasa nanti ketika harus bekerja di hotel atau di resto itu mereka sudah alatnya sama nih kayak di sekolah gitu. Jadi nggak gaptek. Iya, ya itu loh yang penting itu loh. Terus setelah itu nanti kalau mamanya anak praktek itu nanti bahan-bahannya itu mereka beli sendiri ataukah ada dari madrasah seperti itu? Kalau untuk bahan untuk praktek itu kita sediakan. Itu luar biasa. Masya Allah, subhanallah. Jadi mereka beli sendiri anak-anak itu? Tidak. Kecuali ketika ada bahan basah, misalnya harus butuh cabai, karena setiap kelompok akan berbeda. Mungkin nanti mereka akan berkreasi sendiri. Nah, mereka biasanya beli sendiri. Tapi untuk praktek bahan utama itu kita sediakan. Dari madrasah. Betul. Wah, ini berarti sekolah kayak sekolah mau chef jadi chef toh, tapi semuanya itu sudah include ya pembayarannya, tinggal disediakan oleh madrasah, mereka tinggal praktek aja. Ini berarti sangat ini ya menarik sekali, sangat apa ini suatu hal yang luar biasa ini, karena tidak semua sekolah ada. Kalau sekolah di sekolah itu kan yang harus bayar atau praktek itu ada biaya praktek. Ya setiap praktek besok mau praktek ini kita harus belanja bahan. Nah, anak-anak di Man 5 tidak perlu, nanti bahan sudah kita sediakan. Yang penting niat dan mau belajar. Oh iya. Nah setelah itu nanti kan kelas 10 sudah kelas 11 masa. Nanti kan ada libur biasanya digunakan untuk PKL. Bagaimana ceritanya PKL itu ceritanya bagaimana? Program PKL itu ya kita canangkan karena PKL sendiri itu kan praktek kerja lapangan Oh iya. Jadi apa sih yang sudah dipelajari di sekolah kita aplikasikan di benar-benar perusahaan yang di bidang. Jadi nanti berapa? Selama 1 bulan kurang. 1 bulan. Nah nanti kalau sudah masuk sekolah bagaimana itu anak-anak itu? Nanti karena ini program sekolah, jadi ketika meskipun yang sekolah reguler, kelas reguler sudah masuk, ya ada dispensasi sendiri. Oh di dispen ya? Ya karena kan kita memang sama-sama program sekolah yang sama-sama kita utamakan juga. Iya betul. Gitu. Karena kita hubungannya dengan pihak luar ya, mereka punya aturan kita ikut ke sana, tapi kita juga tidak meninggalkan aturan di sekolah. Gitu. Jadi semuanya Iya, alhamdulillah. Terus kalau sudah selesai praktek itu dapat sertifikat atau seperti apa gitu? Ya biasanya dapat. Kita minta dari perusahaan itu untuk membekali mereka dengan sertifikat bahwa mereka pernah praktek kerja lapangan di resto tersebut. Jadi itu nanti sebagai kayak SIM ya Bu Eni. Ketika mereka lulus nanti saya sudah pernah bekerja di sini. Ketika di sana membutuhkan casual, mereka bisa melamar dan perusahaan pun sudah tahu. Oh ini kemarin anak yang ada di sini kinerjanya baik, kita panggil, kita rekrut. Begitu ya. Yang sudah seperti itu. Karena biasanya perusahaan itu kalau mencari karyawan itu biasanya tidak mencari yang mulai dari nol, tapi biasanya mencari yang memang sudah ada pengalaman dan yang mereka tinggal jalan. Nah anak-anak kita biasanya di restoran itu ketika ada casual pihak itu menghubungi saya, kemudian saya nyari saya tawarkan. Oke, selanjutnya kalau mamanya nanti itu sudah lulus, itu anak-anak itu banyak yang minat untuk melanjutkan kuliah ataukah mereka bisa membuka usaha sendiri seperti itu? Sebenarnya semuanya bisa jalan. Kalau misalnya dia memang ada effortnya untuk membuka usaha, dia keterima kuliah, tapi dia juga bisa membuka usaha kecil-kecilan. Oh iya, seperti ini sampai saat ini. Karena sekarang ini ya, sekarang kan medsos sudah luar biasa sekali. Cuma dari video aja mereka sudah bisa menerima order. Ya, banyak support ya untuk membuka usaha begitu. Ya, oke, terima kasih sangat. Ini ya menarik sekali program di Mali Mas Firman yaitu keterampilan tata boga, dan ini podcast ini merupakan hasil karya dari multimedia ya, yang diprakarya oleh dari multimedia ya, yang diprakarya oleh Pak. Dan satu lagi tata busana yang insya Allah nanti mungkin waktu yang akan datang kita akan mengadakan kasus dengan tata busana ya. Ya ada guru 2 orang ya. Pak Didi dan Bu Titi. Ya terima kasih Bu Eka, semoga apa yang disampaikan semua bermanfaat dan kami sangat
pada para pemirsa, silahkan untuk mengikuti podcast dari 05 selanjutnya karena sangat menarik sekali, dan siapa tahu nanti kita waktu yang datang putra juga bapak ibu nanti bisa bergabung di 05 Sleman. Oke, terima kasih. Kami akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga bermanfaat apa yang kita bicarakan hari ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Tiga Jumatan. Malam toh, Pak? Oh iya, Pak. Oh, gini, Pak. Lanjut ke Pak, Jumatan Nah, ini Pak. backsoundnya. Besar.